Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Zamzam Nurhuda selaku dosen mata kuliah Syaraf untuk penerjemahan. Perkenalkan, nama saya Nalai Zakina Zuhida dari kelas terjemah 2C. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS mata kuliah Syaraf untuk penerjemahan. Untuk soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pembentukan kata, bagaimana dikaitkan dengan afiksasi, inflektif, derivatif, dan berikan contohnya dalam bahasa Arab. Untuk menjawab soal tersebut, kita harus mengetahui pembentukan kata itu sendiri. Nah, pembentukan kata adalah penggabungan dua kata atau lebih. Pembahasan ini akan dikaitkan dengan morfem. Pengertian morfem sendiri yaitu satuan terkecil bahasa yang tidak bisa dibagi lagi. Morfem dibagi menjadi dua, ada morfem bebas dan morfem terikat. Untuk yang morfem bebas contohnya yaitu rumah. Untuk yang morfem terikat contohnya yaitu perumahan. Lalu bagaimana dikaitkan dengan afiksasi inflektif dan afiksasi derivatif? Afiksasi merupakan penambahan pada morfem terikat di awal, di tengah, maupun di akhir. Penambahan di awal disebut prefiks, penambahan di tengah disebut infiks, penambahan di akhir disebut sufiks, sedangkan pengulangan kata dasar disebut konfiks. Nah, itu untuk pengertian afiksasi. Lalu untuk afiksasi inflektif yaitu penambahan yang tidak mengubah kelas katanya. Dalam artian verba tetap verba atau fiil tetap fiil, nomina tetap nomina, isim tetap isim. Contohnya yaitu khoroja menjadi akhroja. Kedudukannya tetap sama, fiil tetap fiil. Kemudian untuk yang afiksasi derivatif yaitu penambahan yang mengubah kelas katanya, yang awalnya fiil menjadi isim, atau yang awalnya verba menjadi nomina. Contohnya yaitu misalnya dakhola menjadi dakhilun atau khoroja menjadi khorjun. Untuk soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud kata dasar dan kata turunan, bagaimana pembentukan kata dasar dan kata turunan dalam bahasa Arab, bagaimana dikaitkan dengan makna leksikal dan makna gramatikal, lalu berikan contohnya. Nah, untuk yang soal nomor 2 ini, maka kita harus tahu kata dasar dan kata turunan. Kata dasar adalah kata asli atau kata asal mulanya, sedangkan kata turunan yaitu bentuk perubahan dari kata dasar tersebut. Nah, kalau di dalam bahasa Arab ini, kata dasar biasanya berupa fi'il madi, sedangkan kata turunan berupa fi'il mudhari dan fi'il amar. Untuk yang contoh kata dasar yang fi'il madi yaitu misalnya kataba. Bentuk turunannya kataba, katabu, seperti itu. Nah, untuk yang pembentukan kata turunan dalam bahasa Arab ini ada dua, tasrif lugawi dan tasrif istilahi. Kalau yang tasrif lugawi yaitu kata turunan yang tidak berubah kelas katanya, kataba, katabu, seperti itu misalnya. Kemudian untuk yang kedua tasrif istilahi. Nah, kalau yang tasrif istilahi ini berubah kelas katanya, kata turunan yang kelas katanya juga berubah. Contohnya yang kataba tadi berubah menjadi katibun, seperti itu misalnya. Nah, bagaimana cara membedakan kata dasar dan kata turunan khususnya dalam bahasa Arab? Untuk yang kata dasar dalam bahasa Arab tidak ada imbuhan apapun, baik di depan, di awal, atau di tengah, ataupun di akhir. Lalu bagaimana dikaitkan dengan makna leksikal dan makna gramatikal? Untuk yang makna leksikal yaitu makna dari kata dasar itu sendiri. Contohnya yang tadi kataba, yang menulis, maka itu sebagai makna leksikal. Sedangkan yang makna gramatikal yaitu makna turunannya,
yang awalnya tadi menulis, kemudian berubah menjadi penulis atau kata yang lainnya. Maka perubahan dari turunannya itu disebut sebagai makna gramatikal. Kemudian untuk yang nomor 3 yaitu apa yang dimaksud dengan i'lal, ibdal, dan idgham dalam morfologi Arab. Kemudian bagaimana kaitannya dengan morfonemik, dan berikan contohnya. Nah, untuk yang nomor 3 ini kita harus tahu apa itu i'lal, apa itu ibdal, dan apa itu idgham. I'lal adalah mengganti huruf ilat yang satu dengan huruf ilat yang lainnya. Contohnya yaitu misalnya pada kata syauna diubah menjadi syona, tetap huruf ilat antara waw dengan alif seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada ibdal. Ibdal yaitu perubahan huruf ilat dengan huruf syahih. Contohnya yaitu pada kata du'aun diubah menjadi du'aun seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu ada idgham. Idgham yaitu perubahan yang terjadi dengan menggabungkan huruf yang sama. Contohnya faroro diubah menjadi faro atau madada diubah menjadi mada. Nah, ketiga perubahan tersebut merupakan proses dari morfonemik. Jadi morfonemik ini terjadi karena perubahan fonem yang diakibatkan karena bertemunya morfem dengan morfem. Jadi seperti itu. Jadi morfonemik ini ada 3, yaitu i'lal, ibdal, dan idgham. Untuk yang nomor selanjutnya yaitu nomor 4. Dalam nomor 4 ini soalnya ada setidaknya hal kontrastif antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Sebutkan 5 dalam bahasa Arab dan 5 dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini akan disebutkan contohnya perbedaan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab ini contohnya bisa dilihat pada fiil atau verba ketika ditinjau dari subjek. Nah, verba dalam bahasa Indonesia atau fiil dalam bahasa Arab ketika ditinjau dari subjek ini dibagi menjadi 2, ada maklum atau aktif dan majhul atau pasif. Nah, pada maklum ini verbanya berbentuk aktif. Jadi fa'il atau subjeknya kelihatan. Sedangkan pasif atau majhul di sini verbanya tidak kelihatan. Namun perbedaannya di dalam bahasa Indonesia yaitu aktif maupun pasif subjek tetap wajib diperlihatkan atau wajib ditulis seperti itu. Itu untuk mungkin contoh yang pertama. Kemudian yang contoh yang kedua yaitu fiil dalam bahasa Arab ditinjau dari waktu dibagi menjadi 3. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia tidak ada padanannya tentang verba ditinjau dari waktu dibagi menjadi 3 itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Sedangkan di dalam bahasa Arab itu ada 3, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian ada amar, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu verba atau fi'il dalam bahasa Arab itu juga dibedakan dari huruf penyusunannya seperti syohi sama mu'tal. Kalau syohi itu kan tidak ada huruf ilat, sedangkan mu'tal ada huruf ilat. Nah, pembagian atau spesifikasi seperti ini dalam bahasa Indonesia itu tidak ada. Kemudian untuk contoh yang keempat bisa dilihat pada nomina atau isim. Dalam bahasa Arab ini nomina atau isim dibagi menjadi 2 dari jenisnya, kayak mudakar sama muannas dibedakan. Misal baitun, oh ini mudakar karena tidak ada tak marbutoh. Terus misalnya pada kata madrasatun, oh ini sekolah dalam bahasa Arab itu madrasatun termasuk muannas. Jadi dibagi seperti itu, sedangkan di dalam bahasa Indonesia tidak ada padanan seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu contoh yang kelima adalah bisa dilihat dari partikel atau huruf. Di dalam bahasa Arab ini
setelah huruf tidak bisa fiil atau kata kerja. Sedangkan dalam bahasa Indonesia huruf atau partikel, mungkin yang dimaksud huruf yang saya maksud di sini itu preposisi, huruf jar seperti itu bisa setelah fiil atau setelah verba kalau dalam bahasa Indonesia. Contohnya di dalam bahasa Indonesia itu bisa diambil atau di kelas. Nah, diambil itu kan setelah huruf atau setelah partikel adalah kata verba, adalah kata kerja atau verba. Karena diambil. Tapi ketika di kelas, nah kelas di sini adalah nomina atau isim. Jadi ketika bahasa Indonesia itu huruf atau partikel bisa masuk pada fiil maupun isim, bisa masuk pada verba maupun nomina. Sedangkan ketika dalam bahasa Arab itu tidak bisa masuk pada fiil atau verba. Jadi huruf pada bahasa Arab perbedaannya itu hanya bisa masuk pada isim, sedangkan di bahasa Indonesia bisa masuk pada isim maupun pada verba seperti itu. Kemudian soal yang terakhir yaitu soal nomor 5, yaitu bagaimana pembagian verba dalam bahasa Arab. Berikan penjelasan dan contohnya. Jadi verba dalam bahasa Arab itu bisa dibagi menjadi banyak. Banyak di sini itu maksudnya bisa ditinjau dari penyusunannya, bisa ditinjau dari huruf penyusunannya, kemudian bisa ditinjau dari waktu, ditinjau dari objek, ditinjau dari subjek, kemudian bisa ditinjau dari tasrif, dan ditinjau dari perubahan. Nah, untuk fiil yang ditinjau dari penyusunannya itu misalnya mujarad dengan mazid. Kalau mujarad itu kan asli, misalnya tetap fa'ala gitu. Sedangkan ketika mujarad itu ada tambahannya, misalnya kayak ahsan gitu. Terus ketika fiil ditinjau dari huruf penyusunannya, itu ada syohi sama mu'tal. Syohi itu tidak ada huruf ilatnya, sedangkan mu'tal ada huruf ilatnya. Kemudian yaitu ada fiil ditinjau dari waktu, ada fiil madi, fiil mudhari, fiil amar. Fiil madi itu masa lampau, fiil mudhari itu ketika sedang atau akan. Kemudian kalau amar itu menuntut perintah. Contohnya unsur gitu. Kalau yang madi tadi contohnya misalnya nasyoro. Kalau yang mudhari misalnya contohnya yansyuro. Seperti itu. Kemudian yang fiil ditinjau dari objek itu ada 2, lazim sama mutaati. Kalau lazim itu tidak membutuhkan objek, sedangkan mutaati membutuhkan objek. Contohnya kalau yang misalnya contohnya pada yang lazim itu qoma, sedangkan contoh yang mutaati yaitu fahima. Kemudian ada juga ditinjau dari perubahan yaitu mabni sama mu'rab. Kalau yang mabni itu contohnya seperti lam yaktaben gitu. Kalau yang mu'rab contohnya tetap atau wayak tubuh seperti itu. Kemudian ada fiil ditinjau dari tasrif, itu ada jamid sama mutasyarif. Kalau jamid itu tidak bisa ditasrif, misalnya laisa. Kalau yang bisa ditasrif itu misalnya kataba. Kemudian selanjutnya yaitu opini isim atau nomina ditinjau dari jenis dan jumlahnya. Untuk yang pertama ditinjau dari jenis, isim itu dibagi menjadi 2, ada mudzakkar, ada juga muannas. Nah, untuk yang mudzakkar dan muannas itu sama-sama dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada mudzakkar maknawi. Mudzakkar maknawi ini secara makna berarti mudzakkar meskipun secara lafaz tidak. Contohnya Tolhah, Muawiyah, seperti itu. Secara lafaz tidak menunjukkan muannas karena memiliki tak marbutoh, sedangkan secara makna menunjukkan mudzakkar. Kemudian
yang kedua yaitu ada mudzakkar majazi. Mudzakkar majazi ini secara lafaz maupun secara makna tidak menunjukkan laki-laki atau mudzakkar, tetapi digolongkan sebagai mudzakkar. Contohnya hamamun, faslun. Kemudian yang ketiga ada mudzakkar hakiki. Mudzakkar hakiki ini memiliki makna mudzakkar secara lafaz. Contohnya Muhammad, Ahmad, seperti itu. Kemudian untuk yang isim mu'annas juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu isim mu'annas maknawi. Contohnya yaitu Maryam, Zainab. Meskipun secara lafaz tidak ada ciri mu'annas, tetapi secara makna menunjukkan mu'annas. Kemudian yang kedua yaitu ada mu'annas majazi. Mu'annas majazi ini secara makna dan secara lafaz tidak ada kaitannya dengan perempuan. Contohnya rihun, angin, syamsun, matahari, ardun, bumi. Kemudian yang ketiga yaitu mu'annas hakiki. Mu'annas hakiki ini contohnya Aisyah, madrasah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu isim ditinjau dari jumlahnya. Isim ditinjau dari jumlahnya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu isim mufrad atau tunggal. Yang kedua yaitu isim musanna atau dual. Yang ketiga yaitu isim jamak atau plural. Nah, untuk yang isim mufrad ini yaitu isim yang menunjukkan kata benda atau orang berjumlah 1. Contohnya walidun, bintun. Kemudian yang kedua yaitu isim musanna. Isim musanna yaitu isim yang menunjukkan kata benda atau orang berjumlah 2. Contohnya misalnya muslimaini. Kemudian untuk yang ketiga yaitu isim jamak. Isim jamak ini dibagi menjadi 2. Ada isim jamak mudzakkar salim dan isim mu'annas salim. Untuk yang mudzakkar salim ini contohnya muslimuna. Sedangkan yang mu'annas salim ini contohnya mu'minatun. Misalnya seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.